Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan kali ini mengambil fokus berhati-hatilah dengan sudut pandang kita. Gengs, ada sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah dari 3 orang. Satu orang sebut aja namanya si Amir. Dan 2 orang lagi, satu bernama si Udin, badannya langsing, mungil. Dan satu lagi adalah si Radit, sama juga badannya sama dengan si Udin, kecil, mungil, langsing. Berbeda dengan si Amir yang tinggi besar. Ketiga orang ini berteman akrab, namun namanya pertemanan tidak selamanya selalu solid. Ada saatnya di mana ada konflik di antara pertemanan yang ada. Nah, ceritanya adalah ketiga orang ini akhirnya berada di ranah konflik, di mana mereka bertiga pada saat konflik itu membuat kubu. Dan kebetulan kubunya adalah terpisah seperti ini. Si Amir satu kubu sendirian, sementara si Udin sama Radit bergabung menjadi kubu yang berbeda dengan si Amir. Konflik di antara mereka semakin menegang, adu mulutnya semakin kencang, semakin tajam. Konten adu mulutnya semakin saling menyakiti. Dan akhirnya mereka berkesimpulan bahwa kalau cuma sekedar adu mulut saja ini tidak bakalan menyelesaikan masalah. Mereka masuk ke tingkat konflik yang berikutnya, yakni adu fisik. Mereka sudah nggak kuat lagi untuk adu mulut, akhirnya masuklah ke arena untuk mendekati adu fisik. Saat kemungkinan adu fisiknya semakin membesar, si Udin sama Radit berdiskusi. Kalau cuma adu mulut saja mereka nggak perlu berdiskusi, saling lempar-lemparan saja. Namun saat menuju adu fisik mereka berdiskusi antara Udin dan si Radit. Si Udin saat diskusi dengan si Radit mengatakan, "Dit, lihat nggak si Amir badannya terlalu besar untuk dipukul." Itu adalah kata Udin tentang si Amir. Nah, saat Radit mendengar si Udin mengatakan seperti itu, si Radit berkata, "Oh no, Din, no. Justru si Amir badannya terlalu besar untuk menghindar." Kalau dicermati dengan baik, ingat bahwa si Udin mengatakan badannya si Amir terlalu besar untuk dipukul. Apa yang dikatakan Udin tentang Amir itu adalah benar adanya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa si Amir badannya terlalu besar untuk dipukul, terutama dibanding badan mereka berdua, yang kecil, mungil, langsing. Jadi apa kata si Udin tentang Amir itu adalah sebuah kebenaran, bahwa si Amir badannya terlalu besar untuk dipukul. Ya. Sementara si Radit mengatakan untuk fakta yang sama, opininya berbeda, mengatakan hal yang berbeda. Si Amir badannya terlalu besar untuk menghindar. Justru karena badannya besar susah menghindar. Nah, artinya mudah dipukul. Sementara si Udin menyatakan bahwa sulit untuk dipukul. Mungkin tahan pukulan, bisa jadi kayak gitu. Tapi menurut Radit gampang dipukul. Setahan pukulan apapun kalau gampang dipukul, akhirnya sakit juga. 2 orang ini memiliki pandangan yang berbeda tentang satu fakta yang sama. Kalau si Radit menyalahkan pendapat Udin, Udin pasti susah untuk menerima kalau pendapatnya disalahkan. Kenapa? Karena pendapat Udin itu berdasarkan fakta. Dan memang apa yang dikatakannya adalah benar. Demikian juga sebaliknya. Bila Udin menyalahkan Radit, perkataan Radit disalahkan, Radit juga nggak terima. Karena apa yang dikatakan itu adalah basisnya fakta dan benar adanya. Nah, 2 pandangan ini disebutnya adalah sudut pandang. Oleh karena itu, gengs, merubah sudut pandang itu seperti diketahui susah banget. Karena apa? Karena yang namanya sudut pandang itu berbasiskan sebuah fakta. Dan isi sudut pandangnya itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga sulit sekali sebetulnya merubah sudut pandang seseorang. Namun demikian, gengs, perlu disadari bahwa sudut pandang ini tidak berhenti sekedar menjadi sudut pandang. Sudut pandang ini ada efek lanjutannya. Bila Udin menyatakan bahwa badan si Amir terlalu besar untuk dipukul, maka efek lanjutannya adalah si Udin dalam konteks ini pesimis untuk melawan si Amir.
Ingat, mereka berdua sedang menuju ke level konflik yang berikutnya, yakni adu fisik. Nah, si Udin saat menuju level adu fisik itu pesimis. Sementara sebaliknya, si Radit dengan sudut pandangnya bahwa justru si Amir terlalu besar untuk menghindar, maka sudut pandang ini menghasilkan efek lanjutan yakni optimis. Nah, jadi sudut pandang itu tidak berhenti sekedar menjadi sudut pandang saja. Sudut pandang ini ada sekali lagi efek lanjutannya. Berikutnya, selain optimis, si Udin katakanlah saat berpapasan dengan si Amir. Kira-kira apa perilaku si Udin saat berpapasan dengan si Amir? Tentunya karena si Udin ini adalah tadi pesimis, maka saat berpapasan dengan si Amir, kemungkinan besar si Udin itu pasti, bisa dikatakan pasti, itu menghindar. Karena dia pesimis tadi. Nah, jadi si Udin saat berpapasan atau menjelang berpapasan dengan si Amir, pasti berupaya untuk tidak ketemu, menghindar. Nah, ada takut di situ karena takut kalah dan lain sebagainya ya, karena pesimis tadi. Ya, karena merasa bahwa badan si Amir terlalu besar untuk dipukul. Nah, sementara sebaliknya si Adit. Karena si Adit itu optimis, maka saat berpapasan dengan si Amir bukan menghindar, malah justru maju. Apa kira-kira efek lanjutannya lagi? Efek lanjutannya adalah terkait dengan yang namanya resiko dan peluang. Si Udin dengan sudut pandangnya akhirnya menjadi pesimis dan cenderung menghindar, maka dia tidak memiliki resiko babak belur karena tidak ada adu fisik, karena menghindar tadi. Tidak memiliki resiko babak belur. Sementara si Radit dengan sudut pandangnya tadi yang memiliki efek lanjutan, optimis dan maju saat berpapasan dengan si Amir, maka ada resiko. Resiko yang dihadapi si Radit adalah kemungkinan babak belur saat dia beradu fisik dengan si Amir. Namun demikian, peluang, kalau kita bicara tentang peluang, si Udin tidak memiliki peluang menang sama sekali terhadap Amir. Jadi tidak ada peluang menang terhadap si Amir untuk si Udin. Sementara si Radit punya peluang menang melawan si Amir. Nah, moral message-nya apa, geng? Moral message-nya adalah hati-hati dengan sudut pandang kita. Walaupun sudut pandang itu berbasiskan fakta dan muatannya adalah kebenaran. Namun sekali lagi, sudut pandang tidak berhenti sekedar menjadi sudut pandang. Sudut pandang ini memiliki efek lanjutan yang seringkali tidak kita sadari. Nah, sehingga pilihan sudut pandang kita itu mempengaruhi resiko dan peluang. Ini yang sering kita tidak berhitung tentang resiko dan peluang. Kita hanya berkutat kepada mempertahankan sudut pandang karena sudut pandang itu berbasis fakta dan bermuatan kebenaran. Hati-hati, geng, di sini. Hati-hati dengan pilihan sudut pandang kita. Sampai ada yang mengatakan seperti ini. Whether you say you can or can, you are right. Apakah kita mengatakan nggak bisa ataupun bisa, kita itu benar. Mengatakan nggak bisa, ya benar. Mengatakan bisa, ya benar. Karena kita mengatakan nggak bisa itu berbasiskan fakta. Dan ketidakbisaan kita itu adalah sebuah kebenaran. Demikian juga sebaliknya, kita mengatakan bisa itu pasti ada faktanya, ada pertimbangannya. Dan pertimbangannya itu adalah sebuah kebenaran, ada muatan kebenaran di dalam pertimbangan tersebut. Dan itu juga, you are right, kita benar. Cuma sekali lagi, kalau kita mengatakan kan nggak bisa, ada efek lanjutannya. Efek lanjutannya adalah kita pesimis. Kalau kita mengatakan, akhirnya kita tidak melakukan. Karena kita sudah mengatakan tidak bisa melakukan, maka tidak bakal melakukan. Nah, akhirnya apa? Karena kita tidak mengerjakan sesuatu, maka nggak ada resiko. Dan tentunya juga di situ tidak ada peluang. Karena kita tidak mengerjakan sesuatu, tidak menghasilkan peluang. Nah, itu juga sebaliknya. Maka, geng, hati-hati dengan yang namanya sudut pandang, geng. Saya mau menyampaikan sebuah kisah, geng. Kisahnya ini adalah kisah tentang pertempuran klasik antara dua merek, yakni Pepsi sama Coca-Cola. Yang mau saya ceritakan ini bukan era pertempuran Pepsi and Coca-Cola di zaman kini. Namanya aja cerita klasik, ini zaman dulu. Ini terkait dengan yang namanya sudut pandang. Namun, gengs, untuk sementara ceritanya kita simpen dulu aja, gengs. Kita lanjutkan aja di vlog berikutnya. Untuk vlog kali ini kita menyampaikan aja sebuah pemaparan bahwa kita harus berhati-hati setiap sudut pandang kita. Sudut pandang itu opini kita melihat sesuatu yang ada di seputar kita. Nah, contohnya di sini adalah
Udin melihat si Amir, opininya apa? Radit melihat si Amir, opininya apa? Ternyata satu fakta itu menghasilkan sudut pandang yang berbeda, geng. Nah, seringkali kita ini pengen merubah sudut pandang seseorang, tapi fokusnya itu fokus yang hanya sebelah kiri, tidak sebelah yang kanan. Sebelah kiri itu hanya memperdebatkan fakta. Ya, fakta diperdebatkan, ya gimana? Namanya sebuah fakta. Mau diperdebatkan itulah fakta. Diperdebatkan adalah mengenai opini. Ya, namanya opini ada muatan kebenaran. Sering kita tidak memperdebatkan efek lanjutan dari sebuah sudut pandang. Nah, kalau kita mau merubah sudut pandang seseorang, jangan berfokus di yang sebelah kiri, berfokuslah di sebelah kanan. Apakah dengan opini ini kita udah siap dengan efek lanjutannya? Udah siap dengan resiko peluang yang akan kita dapatkan dengan opini ini? Kalau ternyata belum siap, ya tolong hati-hati. Jangan terlalu berpegang dengan sudut pandang yang ada kalau kita belum siap terhadap resiko dan peluang yang ada sebagai akibat mau terlalu teguh memegang sudut pandang yang kita punya. Oke, sekali lagi geng, sekian dulu vlog kali ini, nanti kita lanjutkan lagi. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun, kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share. Terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya.